Ya walaupun kita bisa sih gunain alat yang ada gitu kan buat ngedeteksi sesuatu kayak batok kelapa gitu kan. Batok kelapa kasih air, bisa ngedetek tuh yang di mana emas, di mana apa bisa soalnya. Iya. Cuman kan itu lebih baik disembunyiin. Iya. Soalnya bahaya sekarang tanah-tanah kita udah bukan milik kita lagi. Iya betul. Udah milik orang luar gitu kan. Nah sayangnya saya sih nggak apa-apa ya teman-teman yang di YouTube banyak kan. Nah, ini juga salah satu alasan saya kenapa berhenti. Nggak berhenti istirahat kali ya. Sampai berpikir dulu. Semakin banyak kita ngomongin soal teknologi, energi, peradaban leluhur. Orang-orang luar tuh kalau orang-orang semakin banyak yang memata-matai. Penasaran lah jadi. Penasaran. Betul. Nah ini yang susah sama Mbak bisa ngobrol dulu. Kita punya blueprint, mereka punya blueprint kan Mbak. Iya. Nah blueprint mereka itu mereka baca tapi nggak ngerti. Iya. Gitu. Nah sebagian mereka udah ngerti karena kita yang bocorin. Akhirnya apa? Ini diambil sama mereka, ini yang mereka. Iya. Kayak gitu kan. Nah, jadi karena saya sadari bahwa apa yang saya ucapkan itu, kan leluhur kita sengaja ngumpetin. Iya. Betul. Untuk apa ya? Untuk kita olah. Jadi kita nanti yang berdaya guna gitu. Iya. Nah ini kita belum olah, belum daya gunakan gitu. Kita ngasih bocoran rahasia. Ya orang lain yang untung. Iya betul. Kayak gitu ya. Kebenaran. Iya. Kayak privat emas buat apa coba mereka? Iya. Buat perhiasan bukan buat teknologi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Belum lagi yang di lain wah banyak. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Sampurasun. Sampai Kali ini saya berkunjung ke kediaman Kang Reza Asia. Mungkin udah pada kenal lah, udah pada tahu ya sosok beliau itu seperti apa, kiprahnya selama ini bagaimana, pokoknya udah terkenal lah gitu ya. Dunia akhirat pokoknya mah. sama kuning iblis. Apa halus sih mun urang deket iblis. Takut. Kayaknya Pisan. Teki tapi punya tilu gitu. ya. Saya tuh kebetulan beberapa bulan ke belakang itu inilah. Bukan kebetulan sih, soalnya Wah kebetulan. nggak ada yang Pilih kebetulan. dong. Kebetulan atau bukan? Nggak tahu kebetulan atau enggak ya? Kayaknya enggak sih. Kebenaran. Nah, berarti. kebenaran. Kebenaran atau kebetulan? Soalnya kan pahlawan juga ada pahlawan kebenaran, ada pahlawan kebetulan. Ada kebetulan ya. Nggak ada. Intinya mah kemarin teh di Facebook saya ngelewat tuh. Facebook Kang Reza ngelewat cenah. Ini siapa? Asa kenal kan? Siapa? Kenal nggak ya? Berarti belum terkenal dong. Iya ya. Nah pas kan ternyata belum berteman saya teh gitu kan sebelumnya udah tahu nih udah suka nonton YouTube Kang Reza, terus terutama pas collab sama Kang Diki kan sama Mbak gitu, lebih tahu lah gitu, terus suka nonton gitu. Nah, tapi dulu itu belum yang mendalami lah gitu ya, atau nggak nyari tahu atau apalah gitu, pokoknya mah udah pas sama collab sama Mbak teh udah aja lah gitu. Iya kan soalnya lihat di itu kan nged. Iya Foto profil teh kalau nggak salah yang sama Mbak kan. sama Mbak ya. Wah, Mbak nih gitu kan. Terus ya udah dikonfirm 4 postingan itu kan yang limbangan itu. Ya. Wah, keren nih pohon gitu. Hayu. Iya. Hayu we gitu. Hayunya macan. Hayo hayo ka mana? Itu di ratu kan ya. Di ratu wah, keren. Ini mana sih? Kan buat saya Tara Ulin jarang main. Iya. Kamu daerah Bandung mah tak apal gitu. Iya. Ya pas nih, daerah mana ini? Dago itu. Dago ya di Masih ada tempat Dago gini. Pakar ke atas. Keren. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak kan? Masih banyak. Iya. Gitu. Jadi kontennya isinya Kang Pepsi apa isinya teh? Sebetulnya kontennya masih belum, jadi belum terlalu dikonsentrasikan ke apa gitu ya. Jadi itu mah Dokumentasi gitu. ya dokumentasi lah, sadar nawe gitu ya.
kalau lagi jalan-jalan kemana ya di video kan. Itu kalau lagi mood nge-video. Kalau enggak ya enggak lah kan. Sekarang lagi mood nggak nge-video? Sekarang gimana ya? Mood lah. Mood lah. Kurang mah ngopi we, Pak. Ya, Iya, soalnya mood tidak mood dimudkan ya. ya, kepaksa. Kepaksa soalnya. Kan besok ada rumah, besok mah nggak ada saya. Aduh, kebanyakan ayatnya lah. Ini teh. Nah, gitu. Jadi kalau selama ini ya YouTube saya ya gitu aja. Jadi kegiatan yang sangat sempurna lah gitu. Jadi kalau ada kegiatan kemana kan gitu atau apapun lah datang mereka kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang ngapain kan di video. Bisa sehari PFJ ini apa kegiatan aktivitasnya? Kalau saya sehari-hari mah Apakah beronda mertua? tuh lah tuh. Ya, saya mah sehari-hari ini sih kegiatan paling Bisa. saya tambah jadi tugas hidup sehari-hari. Tugas hidup. Kewajiban. Asa sinetron dosiarnya. Ku menangis. Satapan suami. Kebalik gimana? Kebalik ya. Nah, si carikan pamajikan. Lanjut terus. Lanjut. Nah gitu. Sedikit Jadi curhat. kegiatan sehari-hari mah ya. Makanya nonton kayaknya. Pokoknya mah kayak di eta di cut kabeh pokoknya kabeh di sensor. Soalnya kemarin Kang PUBG itu nawarin aplikasi yang hijau gitu. Sama yang pintu merah gitu. Waduh pegang dia. Sok. Ya gitu. Kalau saya kegiatan sehari-hari ya gitulah. Kalau usaha online kan gitu. Masa apa? Saya tuh bikin ya, apa jualan buku lah. Jualan buku sama penerbit buku juga. Oh penerbit buku? Ya. Tapi masih indie sih. Bagus. Ininya yang di Baret atau yang di apa nih? Di baret ya. Oh penerbit buku juga? Iya. Wah sip. Saya rencana mau nulis buku juga. Nah, itu Rencana. cocok tuh. Dari dulu pernah bikin. Dari kan saya kenal Mbak tuh tahun 2015 ya. Iya. Nah terus tahu tuh beliau tuh bikin Arkitrema. Nah ketika tahu itu saya tuh lagi bikin buku gitu yang hampir sama mirip sama Mbak. Iya. Cuman namanya beda gitu. Namanya beda. Jadi sempat dikonsultasikan ke Mbak, saya mungkin ini nggak apa-apa boleh saya gini. Ngesok gue saya gitu ke Mbak. Tapi nggak dilanjutin, saya lupa lagi filenya di mana sekarang. Dulu sempat diajuin kan ke Gramedia, ke Gunung Agung, penerbit gede lah apa gitu kan. Nggak ada balasan dulu teh. Iya. Terus akhirnya ya udah jadilah berarti tanggung publish modelan gitu. Iya. Jangan publish. Terus nemu Mbak, oh ya udah dan Mbak aja cukup lah gitu. Dulu tuh. Iya. Nah, kemarin-kemarin ada lagi kepikiran untuk bikin nulis buku lagi. Cuman nulis bukunya ini lebih ke kayak quote-quote, kata-kata gitu. Karena selama 5 tahun nge-YouTube kan baru nggak tuh saya juga. Wah, ada kata-kata yang saya juga nggak tahu nih. Padahal saya ngomong gitu. Bagus nih gitu kan. Kayak ucapan salam damai seluruh alam gitu. Itu kan tahu kan spontan gitu. Iya. Kan kemarin ada, Kang ini boleh saya bikin kaos, kata-katanya oh boleh silakan gitu. Iya. Nah, dari rencana begitu. Jadi kalau misalnya bikin buku itu minimal berapa piece minimal? Paling ya kan nanti kalau indie kan biasanya kita yang ngatur nih. Ya. Jadi ya bebas aja kan bisa POD, kalau POD kan satuan. Ya. Atau misalnya per 100 dulu kita cek dulu ombak, nanti cek pasar. Iya, kan, paling gitu sama kan, coba gitu. Bisa bikin 100 dulu atau berapa lah kan gitu. Kan kalau ke penerbit mayor emang kan suka mereka punya ini nih, punya apa kriteria biasanya kan yang biasalah yang umum gitu. Yang kalau yang rada-rada khusus mah emang rada susah gitulah maksudnya. Makanya emang kenapa kita bikin penerbitan indie ya untuk itu maksudnya. Iya benar, karena buku-buku yang kayak kita lah ya kayak Mbak kan susah diterima di pasar umum gitu Ya kan. kan sama kan yang Mbak juga kan itu Gitu. indie kan. Ada trilogi sih, bikin trilogi waktu itu. Cuman belum beres, yang beres satu kayaknya. Yang terakhir malah belum. Iya. Yang dari perjalanan kisah nyata hidup gitu. Maksudnya dari kecil sampai sekarang. Iya. Nah ini nggak tahu nih apakah yang ditulis ulang tuh yang itu dulu sekarang. Gitu. Jadi gimana sih pemahaman seorang Reza Rahasia? Iya. Gimana sih pengalamannya gitu kan? Iya. So tahu aja, nggak apa-apa. Dapat orang lain juga so tahu. Iya. Semua manusia mah so tahu, nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Iya. Talah nanti. Yang menarik tuh kayaknya bagus. Menarik beca atau menarik apa nih? Menarik. Nanti jangan coba ya. Iya. Nggak ada yang tulisan
kan di seni juga ya. Iya. Saya tuh seni gitu kan, bikin puisi, sajak, teater segala macem. Iya. Jadi ada salah satu yang saya bikin kata-kata yang kayak gini misalnya nih. Jadi keingetan sama Bukun. Nah, enak ngomongnya. Iya benar betul. Bebasnya. Itu di tema teh. Kemana we? Kemana we lah? Kita liur ya? Eh, Oke lah, saya deui ulang jangan ditempel. Berarti dulu tuh udah sempat ngetik atau Kang? Sempet dulu zaman masih ada komputer yang sekarang masih rusak. Gitu. Jadi banyak reason saya off di YouTube tuh. Iya. Gitu. Device rusak, terus sebagian besar karena udah bosen. Yang saya bikin kontennya nggak relate sama yang sekarang gitu. Terus setelah dirasa-rasa tuh cuman jadi dongeng sebelum tidur. Iya. Kebanyakan, walaupun nggak apa-apa sih. Saya berdengar, oh saya lagi macul dengerin Kang, lagi mau tidur dengerin Kang, nggak apa-apa sih gitu Iya, kan. iya, iya. Cuman lebih ke apakah nggak bisa gitu, lebih dari itu maksudnya gitu. Iya iya iya. Walaupun ketika saya nge-YouTube nggak diniatin ke situ sih awalnya, tapi ketika lama gitu kan, oh dari tontonan itu bukan sekedar tontonan, dari tuntunan gitu kan. Iya iya. Gitu. Jadi ketika sadar ke situ 5 tahun belakang, dulu yang saya ungkapin apa, mereka nangkapnya apa Kang? Gitu. Iya, Jadi iya. saya pernah bahas banyak ya soal harta amanah, saya jelasin dalam harta amanah ini sebenarnya. Iya, iya. Gitu kan. Yang datang yang goib-goiban Oh iya. gitu. Ngomongin soal Baru Kidul yang datang, yang ngaku jadi Sanur Kidul gitu. Ngomongin Satrio Piningit yang datang Satrio Piriwit. Gitu kan. Nah, gitu. Udah nggak relate, jadi saya kemarin udah close si channel YouTube, ganti jadi Media Daya Channel. Oh iya iya. Emang sempat sih bikin channel yang baru yang Sanggama itu. Jadi lebih ngobrolnya lebih ngobrol santai, lebih ke kalau sekarang mah istilah gadget mah mental illness kayak gitu. Iya iya. Jadi kenapa sih kita nggak bahagia? Kenapa sih kita nggak menikmati hidup? Kenapa sih dalam hubungan ada masalah gitu? Iya. Lebih ke sana gitu. Iya iya. Soalnya lebih ini sih kayaknya ya, lebih masyarakat umum lah Iya. gitu. Kecuali kalau orang-orang yang mau tahu lebih dalam misalnya gitu kan, Iya. ya beda lagi gitu. Iya. Biar nggak segmented. Iya, betul. Jadi lebih umum gitu ya. Iya, kan pengetahuan umum. Iya. Biasanya ada umum ada. Masih umum. Jadi itu video-video yang lama itu saya tuh dihapusin ya. Udah di privat langsung lock. Oh, di privat. Iya. Jadi nggak tayang lagi. Makanya banyak seperti kalau itu nggak ada videonya hilang gitu. Iya. Emang sengaja gitu. Jadi kalau yang benar butuh ketemu atau pengen ini ya udah ketemu aja gitu kan. Iya. Kan saya bukan Bill Clinton yang susah diketemui karena udah mati. Iya iya iya. Tadi tuang deh. Nah, dari Gitu bang. nah apa kira-kira pertimbangannya sama Kang buat itu dihilangin lah bahasanya. Ya itu pertimbangan salah satu yang secara pribadi ya Iya. nggak relate gitu. Jadi kan contoh kalau misalnya kita ngupload Iya. lagu yang satu kan nonton nanti puluhan tahun tetap lagunya gitu kan. Iya iya. Tapi kalau kita ngebahas contoh misalnya kita ngebahas soal wah ini tuh kebun bambu ini segala macam. Nah 10 tahun ke depan dulu tuh masih ada kebun bambunya kan. Iya iya. Gitu bisa jadi gedung jadi apa gitu kan. Iya iya. Nah jadi wah ini udah nggak relate loss gitu kan. Iya iya iya. Terus kan saya juga beberapa kali sih ngobrol sama Mbak gitu kan secara empat mata gitu kan. Iya. Ada beberapa hal yang saya juga nggak bisa ngomongin gitu kan bahkan ke keluarganya. Ya saya siapa muridnya bukan gitu kan belajar juga enggak gitu kan. Iya, iya. Tapi ada beberapa hal yang hanya kita ngobrol diskusi lebih ke itu bagaimana sih kita tuh bisa berpikiran kembali ke kalau di Sunda tuh ada kawruh Sunda yang asli gitu kan. Dalam artian hidup tuh ya saat ini, detik ini, menit ini gitu kan. Kita lagi ngapain, sedang apa, udah itu. Jangan kebebani masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan gitu kan. Iya. Kita belajar sejarah ya untuk digunakan saat ini. Yang cocok apa nih? Iya iya. Disesuaikan gitu kan. Jangan berusaha mengembalikan yang kemarin ke yang sekarang, nggak bisa gitu kan. Kayak orang mau misalnya contoh, yang bab kan sangat berusaha kan untuk membalikan Lemuria. Iya. Teknologinya seperti apa gitu kan. Atlantis seperti apa. Ke zaman yang sekarang. Iya. Nah sementara si resortnya kan bahan-bahannya udah nggak ada juga kurang. Iya. Gitu. Bahkan penelitian emas aja kan dipersulit susah. Iya. Penelitian emas, nuklir kan susah. Iya. Ada undang-undang gitu kan. Nah artinya kan ketika kita memaksakan itu gitu kan ya sering terjadi banyak benturan. Iya. Yang bab juga banyak kan yang ngalamin hal-hal macam-macam lah ibaratnya gitu kan. Iya betul.
Jadi diadaptasi sebenarnya sih kalau yang saya dapat tuh gimana caranya yang kita tahu di yang kemarin digunain ke yang sekarang Iya. dengan era yang sekarang gitu. Kalau di Sunda mah sebetulnya ngigelan zaman cenah. Oh iya. Jogetin zaman. Kan saya pengen nanya, saha nu ngendangna eta? Zaman teh. Gitu. Padahal zaman mau ke orang gitu. Zaman mah tetap manusia yang berubah kan ya. Iya. Nah, itu betul. Manusia yang berubah. Mana itu puisi teh? Tinggal-tinggal tak tahu sih. Nah itu dulu Akang riwayatnya gimana tuh? Kalau tadi ngobrolin Kang Diki itu kan pertamanya kan. Kalau sama Mbak sih, kalau Kang Diki gitu kan. Awalnya mah saya teh siaran. Dulu kan siaran radio gitu kan. Iya. Di waktu itu sudah di Kalimalang, radio streaming. Iya. Ada masih ingat Dreamers Radio, sekarang udah nggak ada sih. Makanya nggak boleh sebutin. Iya. Nah siaran itu kan ngebahas yang mistis segala macam, ngebahas Bung Karno. Iya iya. Nah terus kan saya bosan gitu bahasa Bung Karno, pasti harta mana, pasti Ratu Kidul, apalagi sih gitu kan, bosan gitu kan. Iya iya. Yang di mana-mana pasti gitu, di TV pasti itu, ini pasti itu bosan apa nih gitu kan, cari referensi di YouTube, klik gitu kan. Nemu video yang bab berapa menit gitu, semenit atau sejam atau 45 menit lah lupa saya. Iya. Pas nonton klik, ditonton kan mana Bung Karno nya gitu. Ini ngebahas soal teknologi air, Atlantis Lemuria gitu kan. Tapi karena saya juga dulu itu ada interest ke sana, ada beberapa hal yang saya temukan dan saya belum bisa jawab ini apa gitu kan. Iya. Oh jangan-jangan ini yang saya maksud nih dalam penulisan buku saya gitu kan. Oh iya iya. Terus ditonton beres, wah ada Lemuria, ada apa segala macam, portal segala macam. Unik nih, asik nih. Jarang orang ngebahas gini gitu awalnya. Iya. Ternyata terakhir mah ada Bung Karno-nya, cuma ya paling 5 detik. Ini dia clickbait gitu kan. Nah, di situ saya nyari-nyari tuh. Ini orang siapa sih? Gitu kan, ngomong dengan segininya gitu kan soal teknologi segala macam gitu kan. Jadi kalau ibaratnya mah ini saya kapal induk nih dulu gitu kan. Oh saya kapal sendirian nih. Tapi ini mah dia lebih ini kayaknya udah ngalamin langsung nih. Kan beda ya. Orang yang ngomongin langsung dengan pengalaman dengan orang tahu dari orang lain. Kopi omongin beda gitu kan. Si energinya kerasa. Hari itu dicari, nemu Twitter. Ya awalnya nemu ini tuh YouTube. Wah ini banyak juga nih umatnya. Asik umat. Banyak juga orang kan gitu kan. Yang di Bali bikin apa, acara apa. Nemu Twitter. Pas nemu langsung saya DM. Gitu, Sampurasun. Langsung dijawab. Gitu. Sampai langsung dijawab sih gitu. Udah ngobrol, minta nomor telepon langsung dikasih. 2018 kalau nggak salah itu. Nah ketemu langsung awalnya mah pas pandemi pertama. Gitu. Jadi pandemi pertama saya juga sempat terpengaruh kan gitu, nggak boleh kemana-mana, sempat ada khawatir segininya gitu kan. Cuman ketika didalami lagi terus saya keluar, wah nggak ada gitu kan. Ternyata gitu. Terus saya WhatsApp Mbak gitu kan. Ini pas saya mau nge-WhatsApp Mbak mengetik juga itu. Ngobrol ya? Iya gitu kan. Iya nih ngobrol juga. Ya udah tuh kesini ke Rakus. Di mana? Bawah Batu gitu kan. Iya. Ngobrol aja Mbak. Kontennya juga boleh gitu. Awalnya di situ ngobrol bareng. Situ mulai intens lah gitu kan. Sempat bikin investigasi astral kan. Yang nggak jadi. Jadi sekali aja gitu kan segala macam. Udah. Terakhir komunikasi sama Mbak tuh saya lagi di Depok waktu penitipan Sanggar Angker waktu itu kan. Mbak tuh ngomong ke saya tuh yang mau mencegah megatrust kalau nggak salah. Terus saya ngomong ke Mbak, nggak usah lah Mbak gitu, nggak usah biarin aja lah gitu kan. Yang nggak bisa dicegah mah ya nggak usah dicegah gitu kan. Soalnya aja ngomong gitu. Padahal pas udah ngomong ini sama ngomong sama siapa nih gitu. Gitu. Tapi kita aja gitu kayak ceplos aja gitu kan. Ya tapi kalau tanggung jawab kita Mbak gitu kan. Nah berapa minggu kemudian ada salah satu yang suka kembab juga ngabarin, Kang Mbak udah nggak ada di mana apa gitu kan. Enggak, udah ninggalin kita. Ya Bapak emang sudah ninggalin, saya bilang gitu kan. Dia masuk kemana sudah sendiri kan gitu kan. Enggak, Bapak udah meninggal. Makanya sih gitu. Iya. Itu sejarah Mbak. Collab berapa kali? 3 atau berapa kali? Yang videonya sempat di take down YouTube banyak gitu. Masalah COVID itu. Iya, masalah COVID yang serum. Iya. Yang collab ketiga tuh baru dikasih itu ikat yang biru. Gitu. Simbol. Begitu riwayat. Iya.
Nah, kira-kira dari perjalanan itu ada yang menarik pas sama Mbak, misalnya kemana, ngapain? Banyak sih hal yang menarik, banyak gitu. Salah satunya mah ya, jadi saya nemu seseorang yang benar-benar bisa diajak diskusi apapun tentang keliaran berpikir ya. Bukan berpikir terbuka lagi, keliaran berpikir gitu kan. Gitu, karena dari kecil saya udah orang kritis gitu kan. Iya. Jadi kayak nemu rekan diskusi gitu. Iya. Rekan diskusi ngebahas soal bagaimana pola berpikir, bagaimana pola merasa, bagaimana menyikapi segala sesuatu gitu kan. Iya. Dan itu emang sama sejalan gitu. Iya. Yang dimana saya dari dulu tuh kalau ngomong soal energi gitu ya, kenapa sih orang tuh langsung ke makhluk gaib, ke jin, ke apa segala macem gitu kan. Iya. Jin sendiri kan di situ keterangannya jelas, jin itu kan gitu kan apa gitu kan yang tersembunyi apa pokoknya ke makhluk. Iya. Segala macam gitu, apa nih gitu kan segala macam. Kenapa sih nggak berusaha pergunakan maksimal akal berpikirnya gitu kan. Iya. Nah ketemu Mbak jadi nyetel gitu, Iya. ngobrol segala macam. Makanya ketika Mbak nggak ada itu kan, wah gitu kan, berkurang nih satu rekan diskusi gitu kan. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya karena udah tahu intinya Mbak Iya. kayak gitu. Udah masih banyak inilah. Udah ngasih banyak. Kalau kan saya teh pernah lihat Akang sama Mbak teh dibawa kemana sih, ke Ciwidey itu ya, itu. Kebuyutan. gimana itu ininya di sana? Kebuyutan itu apa, Rawabogo apa ya namanya, lupa saya namanya, pokoknya ada kebuyutan sana kan, ada energi batu segala macem. Itu investasi astral yang keberapa, yang satu kayaknya itu. Iya. Nah, diajak ke sana sama Mbak, suruh nyerap batu gitu kan segala macem. Nah mungkin gara-gara itu kayaknya ya, jadi kebanyakan kan orang-orang yang lihat ke Mbak itu, ketika Mbak nggak ada, wah Kang Reja yang nerusin nih, Kang Reja nerusin gitu, kayaknya gitu ya. Soalnya ada pas batu saya pegang gitu kan, terus Mbak kan, wah nih energinya udah berpindah gitu kan, udah berpindah ke Mbaknya, berpindah ke Reja yang bukan rahasia lagi gitu. Wah ngapain nih Mbak gitu, gitu. Mungkin karena lihat itu. Oh iya. Kemarin juga ada tuh yang subscriber yang DM gitu. Kang itu gimana Kang Diki, ada lanjutin nggak? Yang pas live juga, pas live ini Instagram. Ada, muridnya banyak saya gitu. Anaknya juga nerusin saya gitu. Iya. Sayang tuh kalau nggak diterusin ya, iya gitu kan. Cuman kalau mau diterusin mau modalin nggak saya bilang gitu. Saya tahu. Iya, emang alat yang digunakan Mbak murah gitu kan. Gitu. Pegawai berat. Ya walaupun kita bisa sih gunain alat yang ada gitu kan buat ngedeteksi sesuatu kayak kelapa, batok kelapa gitu kan. Batok kelapa kasih air, bisa ngedetek tuh yang di mana emas, di mana apa, bisa soalnya. Iya. Cuman kan itu lebih baik disembunyiin. Iya. Soalnya bahaya, sekarang tanah-tanah kita udah bukan milik kita lagi. Iya betul. Udah milik orang luar gitu kan. Nah sayangnya saya sih nggak apa-apa ya, teman-teman yang di YouTube banyak kan. Nah, ini juga salah satu alasan saya kenapa berhenti. Bukan berhenti, istirahat kali ya. Sampai berpikir dulu. Semakin banyak kita ngomongin soal teknologi, energi, peradaban leluhur, orang-orang luar tuh, orang-orang semakin banyak yang memata-matai, Penasaran lah jadi. penasaran. Nah ini yang susah sama Mbak, bisa ngobrol dulu. Kita punya blueprint, mereka punya blueprint kan Mbak. Iya. Nah blueprint mereka itu mereka baca tapi nggak ngerti. Iya. Gitu. Nah sebagian mereka udah ngerti karena kita yang bocorin. Akhirnya apa? Ini diambil sama mereka, ini yang mereka. Iya. Kayak gitu kan. Nah, jadi karena saya sadari bahwa apa yang saya ucapkan itu, kan leluhur kita sengaja ngumpetin. Iya. Betul. Untuk apa ya? Untuk kita olah. Jadi kita nanti yang berdaya guna gitu. Iya. Nah ini kita belum olah, belum daya gunakan gitu. Kita ngasih bocoran rahasia. Ya orang lain yang untung. Iya betul. Kayak gitu ya. Kegenahan. Iya. Kayak privat emas buat apa coba mereka? Iya. Buat perhiasan, bukan buat teknologi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Belum lagi yang dilakuin, wah banyak. Iya betul. Gitu. Seperti itulah. Iya. Makanya mending gini aja makan suuk. Iya. Sampai. Nah, oh iya, nah ini kan saya, kalau kita kan ya saya lah dengan ini utamanya Kang Rocky kan. Kang Rocky. Ya Kang Rocky selama ini Jong di wae. Dong. amalan. Ya kan selama ini berkegiatan lah gitu ya, berkegiatan. Nah kebetulan, bukan kebetulan itu lagi sih, salah ngomong. Jadi kan selama ini beliau tuh kalau ini kan terapis utamanya mah
ABK, anak ABK ya gitu ya. Oh Jadi, iya. ya sering Anak buah ditangani ya anak buah kapal gitu. Nah terus dari kesini ya dapat panggilan, kalau panggilan tema lah, panggilan jiwa gitu kan lebih ini ke alam gitu. Makanya kan kita sering ke Palembang, sering ke gunung. Nah, ya tadi mengikuti itu panggilan itu ya akhirnya mah kita sering ke sana gitu bareng karaoke gitu. Karaoke juga sempat kembab juga pernah. Karena ini mah murid ini murid senior. Woi, kelihatan. Mutala. Zaman dulu Hifatul Iman kayak gitu. Itu zaman HI. Jadi Teman seperjuangan itu. jadi beliau mah murid langsung Kang Diki kan gitu. Puntennya ya mah nya wayahna we da haus. Karena kurang tahu. Nah gitu. Mabli setelah Kang Diki meninggal kan ya utamanya semua murid kan pasti kaget tuh kan karena selama ini kan murid-murid Kang Diki teh ya bahasa nama daya guru iya kan gitunya ada guru ini kan gitu. Karena guru nu gawe orang mana? Itu dia. Letak bukan salah. Jong deui. Jong deui. Wah. Si lokal. Kode. Udah kudu pindah ke kentang ya. Kentang. Iya itu bukan nggak ada yang salah nggak ada yang benar sih kamu saya mah ya. Iya. Cuman kayaknya apa ya kalau disebut kurang tepat itu ya tak gitu. Jadi ketika Tadi karena socanya sami kan samanya. ya. Oh, salah banget. Nyihan ya. Kan ketemu. Iya. Itu yang kurang tepat sebenarnya. Jadi Iya. banyak orang-orang ya mohon maaf ya ini mah saya nggak menyudutkan siapapun, nggak balik lagi nggak ada salah nggak ada benar. Tapi kebanyakan ketika orang-orang punya guru, entah itu gurunya guru pembimbing, guru mursid atau apapun itu ya, kenapa dia bergantung? Bukan hanya bergantung, tapi menyerahkan semua gitu. Oh iya. Betul. Nah, dan saya sering menemukan dalam perjalanan kehidupan, akhirnya ketika gurunya nggak ada, mereka bingung kelayapan, seperti anak ayam yang kehilangan indungnya. Gitu. Walaupun mungkin ya nggak gitu juga ya, sebenarnya cuman gitu yang ya berdasarkan pengalaman saja aja gitu. Ketika ini nggak ada, ini pencar. Iya. Murid sama murid jadi berantem. Ada liar yang ini merasa gue yang berhak, lu enggak gitu kan. Iya. Gitu kan. Gitu. Bukan hanya di Mbabaya sih, banyak yang di tempat lain juga sama. Iya. Di ranah agama agama apapun. Iya. Banyak gitu kan. Nah, bukankah kan kalau seorang pembimbing, seorang guru itu hanya mematik kesadaran, menunjukkan jalan, mengarahkan. Nah, ketika kita sudah terarah ya kita kan harus Iya berjalan. Jadi kalau ibaratnya kita naik perahu itu, oh tujuannya apa kamu? Mau ambil mutiara gitu kan. Oke, naik perahu yang mana? Ikut nahkoda yang mana gitu kan. Jadi nahkoda mana, perahu mana kita ikut. Tapi kan ketika sampai di laut kita harus nyelam sendiri kan. Gitu. Nah, kenapa gitu? Entah saya yang aneh atau saya yang so tau dan goblok sekali gitu kan. Yang tidak mau diatur, yang tidak mau manut pada terus manut gitu kan. Saya respect kepada siapapun, termasuk Mbak. Sangat saya hormati. Banyak yang saya petik pelajaran gitu kan. Iya. Membuat berkembang, tumbuh. Gitu. Cuman kenapa gitu maksudnya? Ketika sosok Mbaknya nggak ada, kok terkesan? Iya. Gitu. Jadi tidak seperti waktu ada Mbak. Iya. Jadi banyak yang ketika kita berguru itu kita berharap diberikan oleh guru, banyak diberi oleh guru, banyak dikasih, dibimbing apa segala macam. Tapi tidak ada keinginan atau tidak ada berpikir atau merasa apa nih yang kita kasih ke guru. Iya. Gitu. Pengen tuh gelayotan gitu kan. Iya. Gurunya nggak ada, wah kemana lagi kita, kemana gitu kan. Gitu. Iya. Gitu sih yang saya lihat, tapi nggak tahu ya Ya, hasilnya gimana. Nah, mungkin akan lebih tahu gitu karena langsung belajar. Saya kan orang luar yang lihat gitu kan, nggak tahu yang di dalam. Kalau menurut saya sih diawali dari ketidakmengertian arti berguru sendiri ya. Iya, Kalau setuju. menurut saya naon sih guru teh. Kalau kepengen bisa mah tidak diwariskan. Betul. Bisa mah diupayakan. Betul. Kalau cuman kepengen tahu, ya jadi pendengar bisa, gitu kan ya.
Dan kebanyakan kan orang memilih pengen tahu saja. Mudah. Ya, banyak kan itu. Ada yang dongeng, tahu. Bisa katanya tahu tuh bisa. Ya, gitu. Padahal untuk bisa ya harus latihan. Yes, betul. Gitu. Tapi kan itu pilihannya, pilihan semua individu, terserah mau Bebas ya. sekedar tahu, mau sekedar dengar, atau mau sekedar tahu, atau mau jadi bisa, itu mah kan hak masing-masing. Iya. Terus kemudian seperti tadi mau menyerahkan segalanya kepada gurunya, atau mau belajar gitu kan ya, menjadi bisa apa yang diberitahu itu, ya itu pilihan. Ya kemudian karena pilihan-pilihan itu, pada akhirnya orang menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya. Jalan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada. Karena jalan kan sesuai tujuannya. Nah yang basahnya kawalungan. Kan gitu kan. Dan memang betul yang kepengin sekedar denger ya mereka akan mendengar. Iya. Tapi sekarang mah kalau mau basah juga bisa kok, Oyon. Iya. Masuk gitu ya. Minta digandeng. Tapi sabar aja di Oyo. Basahna naon eta. Ya gitu nya. Anu memang hayang basahnya memang akhirnya dia menempuh jalan kewalungan. Instingnya menuntun dia ke sana. Kalau yang kepengin tahu ya instingnya menuntun dia untuk mendapat pengetahuan. Kalau yang ingin bisa, instingnya pun akan menuntut kepada si bisa eta. Jadi ya sekarang ya kita nonton dan ya tonton aja diri sendiri dan batur gitu kemana gitu. Kalau saya sih kebetulan ngajak teman-teman untuk ya coba ya apa yang kita sudah dengar kita buktikan, kita praktekin gitu. Iya. Karena menurut saya tadi bahas apa sih yang kita bisa berikan pada guru? Ya menurut saya adalah bakti paling besar ya saat mengaplikasikan ilmu yang dikasihkan guru itu. Itu dia. Betul. Ada yang syukur dia ngomong Langsung diralat. ya kalau sekedar cuma jadi bahasan kan. Perasaan guru saya tidak mengajarkan begitu, perasaan saya ya. Betul. Perasaan guru saya selalu mengingatkan action. Alami gitu kan. Bersaksi alami. Tapi memang ya itu tadi semua pilihan. Jadi ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua memilih tujuannya, maka dari itu kemudian efek sampingnya semua memilih jalan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Masalah benar semua orang merasa benar. Iya. Dan secara insting malah ya jalmi nu mau melakukan yang dianggap salah malah. Mah ya. Sebenarnya bener we. Oh. Dan nu maling ge bener ya. Maling ya beneran juga kieu maling mah. Oh, kalau anak orang pedahar ge. Nah, bener kan gitu. Jadi tidak mungkin secara insting jelema ngalakukeun nu ceuk manehna salah mal mungkin. Bener. Gitu. Jadi ya semua murid Kang Diki benar Benar. sesuai dengan tujuannya masing-masing. Masing-masing. Gitu. Karena saya resep kurusukan. Ya, kadinya aku kurusukan itu. Kebetulan ada orang-orang yang sama dengan tidak bergunanya sama saya. Resep kukurusukan gitu. Jadi pembenarannya bikin kelompok padahal mah resep kukurusukan. Dari geng kerusuk gitu. Ya, gitu. Jadi guru mah berat. Berat, kudu nyontoan, naon jeung guru mah kemana-mana deui. Sok tinggal di guru Pak Jokowi SD. Angkat di guru SD. Anggar ibu SD. Jokowi mah geus presiden. Benar.